Syekh Saman Al-Madani, karena kita pada malam hari ini masuk malam yang ketiga daripada bulan Dzulhijjah, yang mana Syekh Saman Al-Madani ini wafat pada 2 Dzulhijjah. Nanti kita memperingati haul beliau, kita membaca sedikit manaqib daripada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi rabbaniyah wa jadabahu minhu ilayhi bisabiqil inayah wa ashkuruhu anna manna alayna bil imani bima ja'at bihi anbiya'uhu min asrarihi rabbaniyah wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyyatis saniyah wa usallim ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ila sabilin nuri wa ba'du. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat riwayat guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula membaca manaqib auliya Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatir Rasul. Barang siapa yang berkehendak ziarah akan kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Nah, ini adalah hal sewaktu beliau masih hidup. Jadi kalau sudah wafat, nah maka kita kada mau izin lagi kepada beliau. Tapi sekada-kadanya kita hendak berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kirim Fatihah lawan beliau sebagai tanda izin kita untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ada izin waktu sidin hidup, nah maka dianggap ziarahnya itu sia-sia sekalipun sah pada zahirnya. Itu adab kita berziarah. Jadi izin lawan tukang tumbuhnya, atau ujian kita tuh apa, juru kuncinya. Nah, bapak minta izin untuk berziarah. Mun ada nama tukang tunggu tuh, kada ada ya, kada usah dicari kemana-mana tuh ya Pak. Nah, kadang kan di makam wali-wali itu kan ada juga yang bertumbuhan kan. Nah, menunggu makam sini itu kan, nah datang masih itu dulu minta izin untuk berziarah. Adalah
tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang thalibul ilm, itu penuntut ilmu, dan kepada orang yang alim dan orang yang soleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan orang yang soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Jadi tabiat beliau ini sangat senang lawan thalibul ilm, lawan orang yang menuntut ilmu, lawan orang alim, lawan orang-orang yang datang ke makamnya Rasulullah. Beliau senang berkhidmat, membantu kepada orang yang datang berziarah tersebut. Nah, jadi ziarah makam Rasul ini jangan dibayangkan, saat ini jangan dibayangkan kayak kita ziarah kemana, ke Sekumpul atau ke mana lagi, ke Alam Tayang kan? Kenapa? Karena ziarah makam Rasulullah kita kada kau berduduk di situ. Kita berziarah itu berjalan luar aja, berjalan sampai keluar kan? Di bakal luar itu karena di sebelahnya itu namanya Pak Kuburan Bape. Nah, jadi masuk, kita mulai pintu sebelah sananya tuh, masuk ke jalan. Belum pian tuh anak berziarah makam duduk merapat tuh ke Yasin situ, simpangnya askar benahan. Ya kan? Itu kada dibayangkan itu kayak kita berziarah di makam wali-wali kan. Kalau di makamnya Rasulullah, apalagi yang zaman masa itu kan orang-orang Wahabi kan. Nah, sehingga kita kada boleh ziarah tuh berduduk berapa gitu. Jadi ziarahnya kayak apa? Berdiri, berjalan, bersasar. Mau begadang pun ya disuruhnya juga disuruhnya berjalan. Karena awak duduk atau berdiri kita berciir kayak itu karena awak dirampak buatnya. Karena apa? Katanya berjalan sambil sambil berlarut aja kayak itu. Nah, jadi kita ziarah tuh langsung assalamualaikum ya Rasulullah dan seterusnya. Assalamualaikum ya Abu Bakar, ya Abi Bakar, ya Abu Bakar, ya assalamualaikum ya Sayyidina Umar dan lain sebagainya. Itu kan 3 ekor di situ tak. Karena awak kita duduk langsung di situ. Jadi berjalan itu. Menggolong semalam waktu umrah, dulu waktu nyaman berziarah ke makam Rasulullah itu. Waktu sebelum asar pun 2 jam atau 1 jam setengah pada bulu juga. Bicara anak berziarah terus kira nyaman, ke makam Rasulullah itu. Sebelum asar itu 2 jam pada bulu atau 1 jam setengah pada bulu. Karena apa? Karena saat itu orang masih banyak istirahat tadi. Seorang datang ke situ. Nah, berjalan untuk masuk ke Raudhah, untuk masuk ke makam Rasulullah. Ya kira-kira waktunya 1 jam 2 jam lah, 1 jam setengah lah waktunya itu. Pas waktu seorang sudah masuk ke dalam situ, masuk di Raudhah ataupun masuk barak makam Rasulullah itu, lalu sembahyang asar gitu. Nah, lalu sembahyang asar itu ada lagi yang berziarah dudukannya lagi. Nah, jadi pas sholat barak makam Rasulullah duduk di situ sembahyang asar di situ. Itu nyaman, itu caranya anak masuk ke makam Rasulullah SAW, anak berziarah ke makam Rasulullah dan begadang di situ. Jadi bila sudah asar, nah di stopnya berziarah ini, lalu sembahyang asar dahulu. Jadi itu caranya tentang haji atau umroh Pak. Caranya untuk masuk gampang kan di situ waktu sebelum asar 1 jam 2 jam itu kan masih istirahatan lagi orang. Jadi orang lagi istirahat, seorang datang dulu. Nah pas waktu datang itu menuju ke makam Rasulullah ini kan berjam-jam juga, waktunya 1 jam 2 jam juga tapi sampai hanya awal masuk ke dalam itu soalnya berantri. Lalu pas asar kan, nah pas di situ seorang di dalam itu, lalu dudukan lagi di dalam itu. Awak apa namanya? Awak berziarah ke makam Rasulullah itu bertemu di situ sawaktu sembahyang tak? Orang nggak sembahyang, nah Tuhan tempat apalagi ada berziarah ke Rasulullah SAW. Di situ semasa sawaktu itu awak tuh
nyaman sedikit bergana hingga makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jangan dibayangkan bahwa berziarah ke makam Rasulullah itu nah kayak kita berziarah di makam wali-wali di negeri kita ini. Nah, karena itu orang Yahudi itu tidak boleh, kita haram tidak boleh. Jadi beliau sangat cinta terhadap orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, daripada awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu ketika masih kecilnya hingga sampai had mursyidna. Dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya. Lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Ini tabiat beliau masa kecilnya mulai halus sudah ketahuan. Kenapa mulai lagi halus tidak? Yaitu senang mengakalkan musyahadah. Kenapa musyahadah tidak? Yaitu melihat segala sesuatu yang apa di alam ini tandus pandangan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu naranya musyahadah. Ada melihat sekadar melihat saja tuh, tapi melihat sampai tembus kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu naranya musyahadah. Kalau muraqabah itu sebaliknya, merasa dilihat dan diintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ininya makamnya tuh musyahadah, muraqabah itu makam ihsan namanya. Musyahadah itu menyaksikan nang apa yang ada di alam ini semuanya tembus pandangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya musyahadah. Adapun muraqabah, nah itu merasakan seakan-akan kita ini dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu muraqabah namanya. Rasa-rasa dipantau, rasa-rasa dilihat itu. Jadi baik musyahadah ataupun muraqabah, ini kedua-duanya akan membuat orang itu selalu berbuat baik. Apalagi kita merasakan kita tuh dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada wanimah kita berbuat dosa, ada wanimah kita bermaksiat. Kenapa? Karena seakan-akan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu namanya makamnya musyahadah dan muraqabah dan ibadah hingga meninggalkan daripada adat. Jadi beribadah meninggalkan daripada adat dan melawani akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Itu waktu halus. Nah, jadi ketahuan ciri-cirinya sudah dari halus saja luar biasa. Musyahadahnya, muraqabahnya, ibadahnya, ya cocok aja gananya jadi wali. Cocok aja Tuhannya jadi wali. Nah, tapi kita kada boleh juga memponis orang lain yang kada baik itu. Nah, pangarannya menjadi orang yang dicap kada baik juga, kada kawa juga kita. Karena perjalanan wali itu, perjalanan wali kadang kala mulus dari awal, dari halus sampai katua mulus jalannya, ibadah aja jalannya. Tapi ada dua, nang wali itu awalnya bermaksiat dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imbah bermaksiat, tobat, imbah tobat lalu diangkat jadi wali. Ada juga. Ini lagi harusnya bermaksiat, lagi mudanya banyak kejahatan-kejahatannya. Tapi waktu tobat, nah lalu di situ dia beribadah kepada Allah, bisa aja jadi wali juga. Jadi wali itu kalau awal kita tangguh, nah harus saja ibadah bisa jadi wali, boleh juga. Tapi kadang menutup kemungkinan juga gananya jadi penjahat, kadang menutup kemungkinan. Tapi dari halus bilang untuk sebaliknya membuat macam akal segala macam, nggak ada awal juga kita memutusnya bagi dia gana macam perampok nenek. Nah kadang mustahil apa kadang menutup kemungkinan juga boleh jadi ininya bisa jadi wali.
Nah, jadi perjalanan para aulia Allah kita ada yang lurus dari awal beribadah kepada Allah juga sampai wasil kepada Allah dalam keadaan taat ibadah. Ada juga yang diawali dahulu tentang awalnya berbuat maksiat, tentang kayak Fudail bin Iyad. Nah, Fudail bin Iyad itu awwaluhu khususun wa akhiruhu khususun. Fudail bin Iyad itu awalnya jadi perampok, tapi akhirnya menjadi orang yang khusus, menjadi orang yang istimewa, menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi wali min auliyaillah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita ada awal juga tuh mempunis, memadahkan ini baik kurangnya pacang jadi wali, ini ada baik kurangnya pacang jadi penjahat. Nah, ada awal juga kita itu, karena masing-masing dari itu ada jalannya. Nah, jadi kalau beliau ini jalannya mulai lagi halus, sudah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tiadalah tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit dua, dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila dekat sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ratib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Nah, ia bilang waktu halus sudah, masih halus sudah. Bila malam hari ada banyak murid, maka Nabi ulah beribadah. Bila para subuh bangun sudah, ratib subuh itu ratib sahur, bila sahur bangun sudah. Artinya baru lagi waktu subuh bangun pada dulu, lalu ratib sahur. Artinya ratib sahur itu ya baca macam-macam. Nah, apa dibaca tuh daripada susunan nang disusun nang kadang dibaca itu naranya ratib naranya. Kata Ratibul Haddad, nah itu adalah susunan amalan nang pacang dibaca. Susunan itu nang dibaca naranya ratib. Nang tersusun sudah tuh ini nang pacang dibaca. Nah, ini kan dibaca, ini nang dibaca. Itu naranya ratib, naranya baca. Nah, jadi waktu sahur melakukannya lalu disebut dengan ratib sahur. Belum subuh lagi nih. Ya kan? Ratib sahur. Nah, kemudian bilanya sudah sampai waktu subuh, lalu tulang sembahyang berjamaah bersama dengan orang banyak. Imbah sembahyang subuh, napa pulang digawe? Tatap pulang ratib subuh pulang. Nah, imbah subuh itu apa pulang dibaca Yasin kah, hizib kah, atau napa nang dibaca, nang diamalkan, nang dikonsisten-kan, itu naranya ratib naranya. Nah, jadi bahasa yang subuh amalan pulang sampai terbit matahari kira-kira segala. Ujar orang segala itu bahari mau kita ini kan awalnya tuh ma'anu mau ukur tuh pakai apa namanya, pakai ukuran waktu aja gitu. Segala itu kan sepanjang kan, dosa segala itu sepanjang kan, galak itu panjang banget. Nah, kira-kira naik ke atas nada itu. Jadi sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Maka digalar pahalanya. Orang yang sembahyang subuh berjamaah, kalau lalu setelah itu duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Bila terbit matahari kira-kira segala tadi lalu dia sembahyang isyraq 2 rakaat, maka pahalanya sama mendapatkan haji dan umrah sempurna dan sempurna. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini amalan ada naik haji itu amalannya apa? Tiba sembahyang subuh berjamaah, tetap dalam keadaan bawirid, tetap dalam keadaan beribadah, tetap dalam keadaan membaca bacaan
Nah sudah disusun tadi tarafnya rapid. Nah dibaca sampai timbul matahari. Kalau kira-kira segala waktu isyraq tuh sembahyang 2 rakaat, maka pahalanya sama bahaji umroh dan sempurna. Artinya makbul tuh, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seperempat hari, nah seperempat hari itu berarti kira-kira jam berapa tuh? 12 jam. Kita kan sehari itu kan 12 jam bagi 4, ya kan? Berarti 3 kan? Namun mulainya misalnya dari jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, nah itu adalah waktu untuk melaksanakan sunat, sunat duha. Jadi bila seperempat hari berarti jam 9 kan? Ya kan? Ya kan 12 siang kan 12 jam nih. Bagi 4. Nah berarti 3 jam, 4 bagi 4. Berarti mau dari jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Jam 9 itu adalah waktu yang afdal untuk melaksanakan sembahyang isyraq, sembahyang duha. Walaupun duha itu mulainya setelah selesainya sembahyang isyraq, itu sudah dibolehkan waktunya untuk melaksanakan sembahyang duha. Tapi yang afdalnya tadi ya seperempat hari, dan itu yang paling afdalnya. Sebanyak 12 rakaat itu yang paling banyaknya, tapi yang paling afdalnya adalah 8 rakaat. Nah pilih nama ya 12 ya 8 ya, terserah aja kan. Muna afdal 8 kan, anu 12 kada afdal kan, ya kan? Anu kita nyata memilih 8 kan afdal aja. Ya cukup kawan kita hantam juga, ya kan? Karena apa? Karena tak sedikit 8 pada 12 kan. Jangan 12 kalau afdal 8 kada, nah bisa beralasan lain pulang lainnya. Nah sakada-kadanya 2 rakaat barang kan, sembahyang duha kan. Ya kan sembahyang malam, nah itu juga jangan ditinggalkan. Itu adalah darus sholihin, adat istiadatnya orang-orang soleh, adat istiadatnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang malam, sembahyang duha itu kada ketinggalan. Dan yang terabdal 8 rakaat, dan lagi pula radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah, yaitu riyadhah itu melatih hawa nafsu. Itu melatih hawa nafsu, itu namanya riyadhah. Nah jadi sunat memperbanyak, beliau memperbanyak puasa sunat tuh, apalagi kita di bulan haram ini, di bulan haji ini, bulan Dzulhijjah ini 1 sampai 9 itu sangat disunatakan untuk berpuasa. Nah jadi mengkawa kita berpuasa mulai awal sampai ke 9-nya mengkawa. Amun kata kawa sakada-kadanya pada hari Arafah. Apabila hari Arafah itu yaitu 9 daripada Dzulhijjah. Nah berarti namun hari Rabu, hari Raya, hari Selasanya itu kita sunat hukumnya berpuasa. Puasa apa namanya? Yaitu puasa Arafah. Kenapa dinamakan Arafah? Karena orang-orang yang berhaji saat 9 Dzulhijjah itu mereka berkumpul dan berhenti ataupun wukuf di padang Arafah. Sehingga bagi kita yang kada berhaji, sunat hukumnya untuk berpuasa. Adapun orang-orang yang berhaji, nah maka mereka kada sunat berpuasa itu. Jadi bagi kita yang kada melaksanakan haji, sunat hukumnya berpuasa di 9 Dzulhijjah atau yang disebut dengan hari Arafah. Sebelum 1 hari raya, nah maka sunat kita hukumnya berpuasa. Termasuk 8 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Tarawiyah. Nah jadi ada hari Tarawiyah, ada hari Arafah. Itu pada tanggal 9 Dzulhijjah dan 10 pada 8 Dzulhijjah dan 9 Dzulhijjah. Itu Tarawiyah Arafah.
Amun 9 Muharram dan 10 Muharram ngarannya hari Tasu'a dan hari Asyura. Itu sunat juga puasa bulan sebulannya bulan keimbang Dzulhijjah Muharram. Nah, maka pada 9 dan 10 Muharram itu juga disunatkan bagi kita untuk berpuasa. Orang yang berpuasa di 9 Dzulhijjah, maka dia akan memperoleh atau meraih keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dosanya diampuni oleh Allah setahun sebelumnya, setahun yang akan datang. Pajangan yang dijalani setahun yang akan datang itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Tapi dosa kan kada disengaja, atau dosa kan kada berastilah melakukannya. Dulu kan matang-matang imbas puasa, kenapa tuh Dzulhijjah kayaknya atau 9 Dzulhijjah puasa Arafah, lalu sekehendak membuat dosa, kenapa aja diampuni Allah Ta'ala? Nah, itu salah menggunakannya kan. Jadi diampuni oleh Allah dosa sebelumnya, dosa yang akan datang. Dosa ini yang membuat kita berat untuk beribadah itu dosa. Kenapa kita jadi pamulir beribadah? Kenapa kita malas untuk beramal? Karena kebanyakan dosa. Dosa yang menempel pada kita itu yang membuat berat. Jadinya kita untuk membuat kebaikan itu berat. Karena dosa tadi itu ada terhapus, dosa tadi kada diampuni, kada ditaubati. Nah, maka dosa-dosa yang kada ditaubati tadi itu akan membuat kita malas dalam beribadah. Nah, jadi penghapus dosa ini agar apa? Agar kita bisa ringan dan mudah untuk melaksanakan ibadah. Namun diistilahkan dalam teknologi, ya kan? Puasa 9 Dzulhijjah atau Arafah itu nang kayak aplikasi cleaner. Nah, tahu bagian cleaner? Tua-tuaan bisa tahu sih dia. Nah, anu nih, cleaner itu apa? Aplikasi yang menghapus file-file ataupun data-data yang menumpuk yang ada terpakai. Jadi dengan adanya aplikasi cleaner ini akan secara otomatis menghapus data-data yang ada, baik dari data-data yang ada yang ada terpakai lagi tadi itu akan dihapus, sehingga membuat HP itu menjadi ringan. Jadi HP itu nyaman digunakan, ringan. Kenapa? Karena dihapus data-data yang kita pakai tadi, data-data yang menumpuk tadi tuh, nang kada kita ketahuan nih. Ini kita kada tahu kada macam-macamnya tuh kan banyak tuh menumpuk data-data tuh, lalu bertumpuk di situ. Itu yang membuat HP itu berat. Bila HP itu berat, terus menumpuk, lalu jadi hang jadinya. Jadi hang karena awal lagi digunakan, bahkan sampai karena kebanyakan tadi bisa mati total. HP-nya kada awal lagi digunakan, mati itu pasti hidup akan kada mau lagi. Karena apa? Karena kebanyakan yang menumpuk dari itu. Nah, kayak ini juga kita. Nah, namanya? Nah, setiap hari yang kita lakukan pun kita kada bertobat, pun kita kada minta ampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dosa itu menumpuk. Dengan menumpuk inilah membuat kita tuh berat untuk melaksanakan ibadah. Pamulir jadinya beribadah. Bahkan hati itu kada terbuka lagi untuk beribadah. Orang minggu tentang sembahyang berjamaah, nah asli itu halalawang baru ya. Orang di masjid hayya 'alas shalah. Jadi nah, kalau dia apa? Ada merasa apalagi terbuka hati itu untuk beribadah. Nah, jadi bila dosa itu menumpuk, ini yang membuat kita tuh malas beribadah, malas tuh dosa itu banyak. Nah, sehingga banyak kita istighfar dan diantaranya berpuasa di bulan Dzulhijjah, yaitu pada hari Arafah. Nah, itu akan diampuni oleh Allah dosa sebelumnya, dosa yang akan datang. Jadi
2 tahun diampuni oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan saya dapat hidayah petunjuk awal kita puasa 2 hari ini, Tarawiyah dan Arafah. Nah, jadi gawian Tuan Syekh Muhammad Samad ini masih halus lagi. Beliau memperbanyak puasa, memperbanyak ibadah, apalagi tadi musyahadah dan lain sebagainya. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Samad itu selalu dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat, dan melazimkan ziarah ke Baqi', yakni tempat pakuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari, lalu berzikir dan baca Quran di tempat itu. Nah, jadi kesehariannya Syekh Samad ini apabila banyak berzikir, baik berzikir secara lisan atau berzikir secara hati. Tapi ujar ulama, kada akan bisa kita untuk berzikir hati amun kada dimulai daripada zikir lisan ini dahulu. Nah, jadi awalnya zikir lisan dahulu. Zikir lisan disertai dengan zikir hati. Bila sudah ketutuhukannya kita kaya itu, maka akhirnya walaupun untung kada berzikir lagi, tapi hati tetap ingat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dulu latihannya itu pakai zikir lisan. Nah, itulah berusaha kumpul. Dalam sehari berzikir itu sebanyak 24.000. Ayo, sehari 24.000. Untuk apa berzikir muntung ini? Nah, ini melatih dong. Dimuntung berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, di dalam hati pun juga ikut berzikir, ingat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena sudah katutuhukan berzikir di muntung ini, nah maka akan mendarah daging zikir itu di dalam hati, mendarah daging, sehingga ketika muntung ini pun kada berucap, hati itu tetap ingat kontak lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita ini rancang ada ingatnya lawan Allah Ta'ala. Tuh, kita ini rancang ada ingat lawan Allah Ta'ala. Bahkan dalam sembahyang aja tuh rancang ada ingat. Apalagi di luar sembahyang. Seharusnya kita di dalam sembahyang itu barang itu kawa ingat, ya kan? Dan kita nih ajak ada ingat kada sampai lawan Allah Ta'ala tadi. Lalu kita tuh ngaranya terhijab, terdinding. Mau orang terhijab, terdinding, kada kawa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi untuk caranya sampai kepada Allah, di antaranya yaitu banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi beliau selalu zikrullah siang dan malam. Memang zikir ini kita disuruh kapan aja dan apabila aja. Ya kan? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, mereka-mereka yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan merebah. Diri ingat, duduk ingat, merebah ingat. Sudah kayak ini, lalu yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka itu mengingat dan memikirkan, mentafakuri tentang penciptaan langit dan bumi, sehingga mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, tidaklah engkau ciptakan apa yang ada ini batilan, sia-sia. Semuanya pasti ada manfaatnya. Nah, jadi orang yang selalu ingat Allah itu karena lalu timbul di dalam hati itu pemikiran, timbul dalam hati itu tahus pandanganku kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi caranya menghafalkan tadi dengan banyak berzikir secara lisan terlebih dahulu.